Hige wo soru soste joskosei wo hiro. Menceritakan tentang om-om kantoran bernama Yoshida yang sedang galau akibat cintanya bertepuk sebelah tangan. Pada suatu malam ketika perjalanan menuju ke rumah, tidak sengaja Yoshida melihat gadis SMA yang sedang duduk di pinggir jalan. Merasa penasaran, Yoshida pun segera menghampiri gadis SMA itu dan menyuruhnya untuk segera pulang. Gadis SMA ini bernama Ogi Warasayu. Namun dikarenakan kereta hari ini sudah tidak ada ditambah uang juga udah habis, Sayu pun memohon kepada Yoshida untuk diizinkan menginap di tempatnya. Sebagai gantinya, Sayu memperbolehkan Yoshida untuk melakukan dengan dirinya. Hajas. Yoshida yang telah mabuk ditambah cintanya ditolak, langsung segera mengajak Sayu menuju ke apartemennya. Dan mulai dari sinilah kehidupan Sayu bersama om-om kantoran bernama Yoshida pun dimulai. Apakah mereka akan langsung bercocok tanam? Simak aja terus pokoknya ya. Tapi sebelum itu mari kita bahas sedikit alasan kenapa Sayu ini kabur dari rumahnya. Dan biar lebih family friendly, saya akan mengubah istilah bercocok tanam atau bermantap-mantap menjadi servis aja. Dan tanpa basi-basi lagi, mari kita langsung aja menuju ke backstory-nya. Tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Ogiwara Sayu, seorang gadis SMA yang berasal dari keluarga kaya pemilik Ogiwara Food selaku perusahaan manufaktur makanan terbesar di negara Jepang. Meski begitu, hubungan keluarga milik Sayu tidak berjalan harmonis layaknya keluarga pada umumnya. Akibat memiliki banyak uang, ayahnya Sayu ini selingkuh dengan wanita lain tepat di mana istrinya sedang mengandung Sayu. Bahkan parahnya, ayahnya sempat menyuruh istrinya untuk menggugurkan si Sayu ini. Namun ibunya Sayu yang tidak ingin ditinggal oleh suaminya memutuskan untuk tetap melahirkan si Sayu. Namun hasilnya tetap sama aja. Pada akhirnya ayahnya Sayu pun pergi meninggalkan keluarganya. Sejak saat itulah Sayu dianggap sebagai bukti bahwa suaminya sudah tidak lagi mencintai istrinya. Dan mulai dari sini ibunya sangat membenci Sayu selaku anak kandungnya sendiri. Sayu yang sudah remaja dan sadar bahwa ibunya sudah tidak lagi mencintainya, memutuskan untuk menjalani hidup bagaikan air mengalir, tidak memiliki tujuan dan tidak berminat menjalin hubungan dengan orang lain. Bahkan ketika terdapat salah satu pria tampan dan populer yang menyatakan cinta, tanpa pikir panjang Sayu pun langsung segera menolaknya. Melihat Sayu yang selalu sendirian, Yuko selaku teman kelasnya pun datang untuk menghampirinya. Pada awalnya persahabatan mereka terlihat baik-baik saja, namun semua itu berubah ketika terdapat beberapa murid yang membuli Yuko akibat perbuatan Sayu di masa lalu. Di mana wanita yang kebetulan suka dengan pria tampan yang pernah ditolak oleh Sayu justru malah menyerang Yuko sebagai bukti pelampiasan. Lah, ngapain kok malah nyerang Yuko? Yang pertama, jika mereka menyerang Sayu, justru malah merekalah yang malah gantian terbuli. Mengingat Sayu ini ceritanya adalah gadis cantik dan juga idaman. Yang kedua, dikarenakan Yuko dekat dengan Sayu dan berwajah biasa-biasa aja, jadi kalau dibully ibarat kata pun tidak ada orang yang akan membela. Melihat Yuko yang selalu dibully, di sini Sayu pun memikirkan berbagai macam cara untuk melindungi Yuko. Namun Yuko yang tidak ingin melihat Sayu tersiksa akibat terus berusaha melindunginya, memutuskan untuk bunuh diri dari atap sekolahan. Yang hingga pada akhirnya Yuko pun meninggal akibat dibully dan tidak ingin membuat Sayu menjadi menderita. Tentunya melihat Yuko selaku sahabat dekat bunuh diri tepat di depan mata, membuat Sayu pun langsung jadi kena mental. Ditambah lagi karena Sayu berada di tempat kejadian, membuat banyak orang berpikir bahwa Sayulah yang telah membunuh si Yuko. Di waktu yang sama, ibunya Sayu yang stres akibat media selalu bertanya kronologi lengkap sekaligus tidak cinta kepada Sayu, langsung bertanya apakah jangan-jangan Sayulah yang telah membunuh si Yuko. Sayu yang mendengar akan hal itu memutuskan untuk pergi dari rumah agar tidak bertemu dengan ibunya lagi. Kebetulan dikala pergi kakaknya yang bernama Isa
langsung bertanya kenapa Sayu terburu-buru. Sayu pun bilang bahwa ibu telah menuduhku sebagai seorang pembunuh. Kakaknya yang ingin mengambil jalan tengah memutuskan membawa Sayu pergi dari rumah untuk sementara waktu agar adiknya dapat hidup dengan tenang. Di sini Isa juga memberikan sejumlah uang sebagai biaya untuk menginap di hotel. Hingga tak terasa beberapa minggu pun telah berlalu. Dikarenakan uangnya sudah habis tapi tidak ingin kembali ke rumah, Sayu pun pergi jalan-jalan ke kota tanpa arah tujuan. Tentunya melihat anak SMA yang keluyuran malam-malam, salah satu om-om pun menyuruh Sayu untuk segera pulang. Sayu pun bilang bahwa dirinya sedang kabur dari rumah dan saat ini tidak memiliki tempat tujuan. Nah, mengingat malam hari adalah waktu yang sangat berbahaya bagi gadis SMA, om-om ini pun langsung mengajak Sayu untuk menginap di apartemen miliknya. Pada awalnya om-om ini berperilaku biasa-biasa aja, namun semua itu berubah ketika jiwa laki-laki milik om-om ini mendadak menjadi bangkit. Dan sebagai ganti atau bayaran atas penginapan, Sayu harus mengorbankan dirinya sendiri untuk dijadikan alat bercocok tanam bagi kaum laki-laki. Tidak hanya satu atau dua pria aja, pasalnya kejadian ini terus berulang selama beberapa kali. Dan tentunya Sayu sudah menjadi alat bercocok tanam oleh berbagai macam pria yang ada di luar sana. Hingga pada suatu hari ketika Sayu sedang duduk di samping tiang listrik, Yoshida selaku om-om yang habis ditolak cintanya pun datang untuk memungut Sayu. Anehnya sesampai di apartemen bukannya langsung Yoshida justru malah langsung tidur akibat tubuhnya yang merasa lelah. Dan meskipun Sayu menawarkan sebuah servis, akan tapi Yoshida ini malah langsung segera menolaknya dengan berkata, "Aku sama sekali tidak tertarik dengan anak kecil." Namun sebagai gantinya, Yoshida ingin dibuatkan sup miso pada esok hari. Tidur deh. Hari pun menjadi pagi dan sesuai dengan permintaan, Sayu pun langsung membuatkan sup miso untuk Yoshida. Di waktu yang sama, Yoshida yang baru aja bangun langsung kaget kenapa ada gadis SMA di dalam apartemennya. Lah, kok malah kaget? Dikarenakan Yoshida kemarin habis mabuk, membuat dirinya jadi lupa akan kejadian tadi malam atau lebih tepatnya ketika dirinya memungut si Sayu ini. Sembari makan sup miso, Sayu pun menjelaskan mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah itu Sayu juga mengajukan penawaran untuk melakukan servis kepada Yoshida. Meskipun imannya agak goyah, namun Yoshida ini malah berkata bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik dengan anak kecil. Jadi ceritanya Yoshida ini suka sama wanita yang lebih tua lah. Ketika pikiran sudah menjadi tenang, Yoshida pun mulai bertanya mengenai identitas asli dari gadis SMA ini. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa nama lengkapnya adalah Ogiwara Sayu, seorang gadis SMA yang berasal dari kota Hokkaido. Dikarenakan suatu alasan membuat dirinya kabur dari rumah selama beberapa bulan lamanya. Sayu juga bercerita bahwa selama ini dirinya menawarkan servis sebagai bentuk bayaran atas penginapan. Mendengar akan hal itu, Yoshida yang ingin membetulkan pola pikir serta moral dari Sayu langsung mengizinkannya untuk tinggal di apartemen dengan syarat bahwa Sayu harus mengerjakan semua pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, menyetrika, dan lain sebagainya. Jikalau Sayu sampai menggodanya dengan cara menawarkan sebuah servis di malam hari, maka Yoshida benar-benar akan mengusir Sayu tanpa basi-basi lagi. Karena ya bagaimanapun, Yoshida ini hanya tertarik dengan wanita dewasa aja. Tapi apakah benar Yoshida akan kuat imannya? Simak aja terus pokoknya ya. Langkah pertama yang Yoshida lakukan yakni membelikan baju, kasur, selimut, dan HP agar supaya Sayu ini lebih mudah untuk dihubungi. Tentunya melihat kebaikan dari om-om yang tidak dikenal, Sayu pun berpikir bahwa Yoshida ini berbeda dengan pria lainnya. Padahal pada umumnya, wanita itu selalu menganggap bahwa semua laki-laki itu sama aja. Di sisi lain melihat pakaian milik Yoshida yang selalu rapi ditambah jenggotnya selalu dicukur membuat munculnya sebuah gosip di kantor bahwa Yoshida sudah memiliki seorang pacar. Padahal aslinya itu semua gara-gara seorang gadis SMA.
Di sini yang tahu kalau Yoshida mengut gadis SMA hanyalah Hashimoto selaku sahabat dekatnya. Hashimoto pun menyarankan untuk segera mengembalikan Sayu ke orang tua aslinya. Soalnya kalau om-om memungut gadis SMA itu merupakan sebuah tindakan kriminal dan kemungkinan terburuk Yoshida ini bisa dipenjara. Tapi setelah dicek pada daftar orang hilang sama sekali tidak ada nama Sayu. Meskipun beresiko membiarkan gadis SMA tinggal di apartemennya, tapi Yoshida sudah siap jikalau terjadi apa-apa kepada dirinya. Setiap harinya Sayu selalu mengurus semua pekerjaan rumah, sementara Yoshida bekerja keras untuk mencari nafkah. Melihat Sayu yang selalu tersenyum dalam berbagai macam kondisi, Yoshida pun menyuruhnya untuk segera menghentikan senyuman palsu itu. Namun dikarenakan mengeluarkan senyuman palsu itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka tidak mudah baginya untuk segera menghilangkan akan kebiasaan itu. Tapi setidaknya Sayu akan berusaha menghentikan senyuman palsu itu ketika berada di depan Yoshida. Anjas. Oke, kita berpindah ke lingkungan pekerjaan atau di kantor ya. Setelah beredar gosip bahwa Yoshida memiliki seorang pacar, Mishima selaku pekerja baru telah membuat sebuah kesalahan dan sebagai pembimbing, Yoshida menyuruhnya untuk segera memperbaiki akan kesalahan itu. Mishima pun bertanya, apakah jika proyek ini gagal atau tidak selesai maka Yoshida akan dipecat? Kagak, palingan cuma diganti pembimbing doang. Mendengar akan hal itu, Mishima pun langsung bekerja keras untuk segera memperbaikinya. Karena Mishima ini ternyata juga jatuh cinta kepada Yoshida. Setelah bekerja keras bagai nafas kuda, akhirnya Mishima telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Di waktu yang sama setelah selesai, Yoshida pun membelikan beberapa makanan untuk makan malam. Mengingat terdapat desas-desus Yoshida sudah punya pacar, Mishima pun mengira bahwa pacar yang dimaksud itu adalah Mbak Goto. Yoshida pun menjawab, bukannya berpacaran, justru dirinya malah ditolak oleh Mbak Goto ini. Tambahan info, Mbak Goto itu merupakan orang yang bertanggung jawab atas proyek yang dikerjakan oleh Yoshida dan kawan-kawan, atau gampangnya seorang pemimpin perusahaan lah, salah satu maksudnya. Nah, mengetahui bahwa Yoshida tidak berpacaran dengan Mbak Goto atau dengan kata lain masih jomblo, membuat Mishima pun bahagia mendengar akan hal itu. Tidak berhenti sampai di situ aja, melihat akhir-akhir ini Yoshida selalu memperhatikan HP dan pulang tepat waktu, membuat Mbak Goto pun curiga bahwa Yoshida sudah memiliki seorang pacar. Untuk klarifikasi, Mbak Goto pun mengajak Yoshida untuk mabar atau makan bareng di restoran terdekat. Anehnya meskipun kemarin telah menolak cinta dan katanya sudah memiliki pacar, Mbak Goto ini malah bertanya apakah Yoshida itu berpacaran sama Mishima atau tidak. Ngapain coba ngurusin hubungan orang lain? Mishima cuman sebatas kohai atau juniornya aja, nggak ada hubungan khusus, jawab Yoshida. Anehnya setelah mendengar akan pernyataan dari Yoshida, seketika membuat Mbak Goto pun langsung menjadi senang, tenang, dan juga bahagia. Sebagai gantinya, Yoshida boleh mengajukan satu pertanyaan kepada dirinya. Dan tanpa basi-basi lagi, Yoshida langsung bertanya ukuran aset milik Mbak Goto itu berapa. Aikap, jawab Mbak Goto. Anjas. Seperti biasa sepulang kerja, dirinya langsung disambut oleh Sayu dan juga telah dibuatkan sebuah makan malam. Dikala hari menjadi malam, Sayu selalu terbayang-bayang dengan masa lalu, entah itu tentang temannya, keluarganya, hingga berbagai macam pria yang pernah ia temui. Dan Yoshida lah satu-satunya pria yang bisa dibilang sangatlah aneh. Masa ditawari servis aja kagak mau sih? Sebenarnya Sayu ingin mencoba nawarin servis sekali lagi, namun kalau ngelakuin itu nanti bisa diusir, membuat Sayu pun langsung mengurungkan akan niatnya. Hari pun berganti. Dikarenakan Mishima sudah menyelesaikan pekerjaannya lebih awal, dirinya pun meminta Yoshida selaku pembimbingnya untuk memberikan sebuah hadiah. Dan hadiah itu yakni nobar atau nonton bareng di bioskop terdekat. Ketika ingin pergi ke bioskop, tidak sengaja Yoshida berpapasan dengan Mbak Goto. Tentunya melihat Mishima dan Yoshida yang pergi bersama, Mbak Goto pun berspekulasi bahwa mereka berdua itu benar-benar berpacaran. Padahal ya kemarin udah dibilangin bahwa mereka tuh nggak pacaran, cuman ya karena Mbak Goto ini adalah wanita jadi dimaklumi aja lah ya. Oh iya, sebelum pergi Yoshida juga bilang ke Sayu bahwa dirinya mau nobar sama teman wanitanya atau teman kerjanya.
Tek 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 tek, setelah selesai nonton film, mereka berdua pun mengulas mengenai pesan dan kesan dari film yang telah mereka tonton. Sebagai salam perpisahan dan ucapan terima kasih karena telah ditemani, Mishima pun langsung memeluk Yoshida ini tanpa basi-basi lagi. Di sisi lain, Sayu yang masih kepikiran kenapa Yoshida tidak mau diservis, langsung segera pergi menuju ke tempat Yoshida untuk mengetahui tipikal wanita yang disukainya itu seperti apa. Tak disangka, Sayu malah melihat Mishima dan Yoshida yang sedang berpelukan. Merasa sakit hati melihat akan hal itu, Sayu pun langsung segera pergi tapi tidak kembali ke rumah. Tentunya mengetahui bahwa Sayu tidak ada di rumah, membuat Yoshida jadi ketar-ketir ketika sedang mencarinya. Dikala sedang merenung di taman, tak disangka Mishima pun datang menghampiri Sayu. Mengingat jika anak SMA keluar malam-malam itu akan ditangkap oleh polisi, di sini Mishima pun nemenin Sayu sembari menunggu keretanya datang. Sayu pun bercerita bahwa dirinya saat ini sedang gelisah lantaran kepikiran kenapa ada orang yang melakukan kebaikan tanpa mengharapkan suatu imbalan. Jadi pola pikir Sayu tuh kedua belah pihak harus sama-sama diuntungkan lah. Seperti halnya kalau ada orang yang mau ngasih tempat tinggal, maka Sayu harus memberikan servis sebagai bayarannya. Tapi kok ada orang yang nggak mau diservis coba? Simpelnya sih gitu. Mishima pun bilang orang seperti itu memang beneran ada, dimana berbuat kebaikan tanpa mengharapkan suatu imbalan. Daripada overthinking atau kepikiran mulu, mendingan tanya ke orangnya langsung aja. Kenapa kok dia gini? Kenapa kok bisa gitu? Nggak taunya mereka berdua itu sama-sama ngomongin om-om jenggotan bernama Yoshida. Dimana Mishima ini dulunya juga pernah berpikir sama seperti Sayu. Mengingat hari sudah menjadi malam, Yoshida pun langsung mengajak Sayu pulang. Sementara Mishima akan minta penjelasan di hari yang akan datang. Tanpa basi-basi lagi, sesampai di rumah dan berkat saran dari Mishima, Sayu pun langsung merayu Yoshida sembari bertanya kenapa dirinya bersikap baik tanpa meminta imbalan. Jika Yoshida meminta, maka Sayu juga tidak keberatan memberikan servis sebagai bayaran atas penginapan. Soalnya Yoshida juga gak ada untungnya ngebiarin Sayu tinggal di apartemennya. Sayu juga bertanya kenapa Yoshida tidak tertarik kepada dirinya. Padahal kalau dilihat-lihat, aset milik Sayu itu juga lumayan besar jika dibandingkan dengan gadis SMA lainnya. Apakah Yoshida suka sama cowok? Melihat Sayu yang tidak menggunakan apa-apa, dengan cepat Yoshida pun langsung menyuruhnya untuk menggunakan pakaian. Sebenarnya iman milik Yoshida ini sempat goyah ketika dirayu sama Sayu. Tapi balik lagi ke poin satu, bahwa dirinya tidak tertarik dengan anak kecil dan lebih tertarik dengan wanita yang lebih dewasa, katanya sih. Tapi tanpa disadari Yoshida ini sebenarnya udah mulai suka dengan si Sayu. Agar supaya Sayu tenang, Yoshida pun bilang bahwa Sayu itu cantik, imut, dan juga wangi. Jikalau saja Sayu lebih dewasa atau bukan gadis SMA, mungkin aja Yoshida udah jatuh cinta sejak dari lama. Dan berbicara mengenai keuntungan, Yoshida sangat terbantu dalam urusan rumah, salah satu contohnya yakni semua bajunya menjadi rapi. Dan berkat keberadaan Sayu, membuat suasana di apartemen saat ini menjadi sangatlah nyaman. Tentunya Sayu yang mendengar akan hal itu seketika membuatnya pun langsung menjadi sangatlah bahagia aja. Hari pun berganti. Setelah kemarin dapat pencerahan dan daripada gabut, di sini Sayu pun meminta izin untuk bekerja paruh waktu di tos serba atau toko serba ada. Karena kebetulan ada tos serba terdekat, Yoshida pun langsung segera mengizinkannya. Siapa tahu pas kerja nanti Sayu juga bisa mendapatkan teman. Tek 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 tek, secara singkat Sayu pun berhasil diterima sebagai pekerja paruh waktu di tos serba. Selain diterima, Sayu juga mendapatkan teman bernama Asami, seorang gadis sosialita yang berpenampilan layaknya Giar atau cabe-cabean kalau nggak tahu. Ingin lebih dekat dan mengenal Sayu lebih jauh lagi. Setelah selesai kerja, Asami pun ingin mampir ke rumahnya. Namun sebelum itu, Sayu mengirimkan pesan ke Yoshida untuk berpura-pura menjadi kerabat dekat atau saudaranya. Biar Asami tuh nggak tahu kalau sebenarnya Sayu itu dipungut. Setuju deh. Hari pun menjadi malam dan sesuai rencana, Asami benar-benar pergi ke apartemen milik Yoshida dan sama seperti kesepakatan, di sini Yoshida berpura-pura bahwa mereka berdua adalah saudara atau kerabat jauh hingga tak terasa hari pun menjadi malam.
Dikarenakan Asami merupakan perempuan, di sini dirinya meminta Yoshida untuk diantarkan pulang. Dikala perjalanan pulang, Asami pun bilang bahwa Yoshida sangat payah ketika sedang berbohong tadi. Asami tuh tahu bahwa Yoshida dan Sayu itu bukanlah kerabat dekat, apalagi seorang saudara. Namun demi menghargai perasaan milik Sayu, di sini Yoshida memilih untuk tetap diam hingga waktunya Sayu akan memberitahu tentang kebenarannya. Hari pun berganti. Melihat akhir-akhir ini Yoshida selalu memantau HP seperti menunggu pesan dari pacarnya sekaligus sering pergi dengan Mishima, membuat Mbak Goto pun cemburu akan hal itu. Untuk klarifikasi, Mbak Goto pun langsung mengajak Yoshida untuk mabar atau makan bersama. Dan tanpa basa-basi lagi, Mbak Goto pun bertanya, apakah benar Yoshida itu tidak berpacaran dengan Mishima? Dibilangin kagak ya kagak lah, nggak percaya amat dah, ucap Yoshida. Lah, terus kenapa pulang tepat waktu coba? Mendengarkan hal itu, Yoshida mau memberitahu tentang alasannya dengan syarat harus menjawab pertanyaan kenapa Mbak Goto ribut ngurusin dirinya. Ngapain gak ngurusin pacarnya aja coba? Sembari berwajah malu, sebenarnya Mbak Goto ini masih jomblo atau sendirian. Namun Yoshida yang tidak percaya akan hal itu langsung bertanya kenapa kemarin nolak cintanya sekaligus bilang kalau udah punya pacar. Sebenarnya Mbak Goto ini juga jatuh cinta kepada Yoshida, namun kalau mereka berpacaran nanti Yoshida nggak jadi mungut sayu dong. Maksudnya Mbak Goto tuh takut kalau berpacaran dengan Yoshida justru malah akan merusak hubungannya. Melihat wajah dari Yoshida yang meragukan akan perkataannya, Mbak Goto pun bertanya bagaimana cara untuk membuat Yoshida percaya. Tanpa basi-basi lagi Yoshida pun bilang bercocok tanamlah denganku. Yes. Anehnya bukannya marah atau gimana, Mbak Goto malah bilang bahwa dirinya itu tidaklah berpengalaman. Wayalah. Dan yup, Mbak Goto ini ternyata masih tersegel rapi atau masih suci. Mendengarkan hal itu, dengan cepat Yoshida pun langsung segera meminta maaf. Dan tentunya karena dikira bercanda, membuat Mbak Goto pun agak jadi sedikit kesal. Namun meskipun begitu, Mbak Goto akan berusaha untuk membuat Yoshida jatuh cinta kembali kepada dirinya. Tapi biar impas, Yoshida tidak mau menerima cinta dari Mbak Goto untuk sementara waktu. Biar tahulah rasanya kalau cintanya ditolak tuh kayak gimana. Padahal langsung gas aja nggak apa-apa ya, tapi ya udahlah. Terlepas dari itu, sesuai janji, Yoshida pun langsung memberitahu tentang alasan kenapa dirinya selalu pulang tepat waktu dan seringkali menunggu pesan dari seseorang. Diceritain deh pertemuannya dengan Sayu. Di sisi lain atau di apartemen, Sayu mendapatkan pesan dari Yoshida bahwasannya dirinya akan membawa Mbak Goto menuju ke apartemen. Sayu yang berpikir bahwa mereka berdua akan bercocok tanam memutuskan untuk segera pergi mencari penginapan lain. Nggak taunya Mbak Goto ini ingin bertemu dengan si Sayu. Mau ngapainkah mereka bertiga? Apakah mau 1 versus 2? Tapi di sini Yoshida sangat hoki ya, disukai sama Mishima, Sayu, Goto, dan mungkin aja Asami juga bakal suka. Sebelum pergi ke apartemen, Yoshida dan Mbak Goto membeli beberapa cemilan terlebih dahulu. Sesampai di apartemen, Mbak Goto mengawali pembicaraan dengan bertanya, apakah Yoshida udah ngapa-ngapain Sayu atau belum? Belum, disentuh aja malah nggak pernah. Setelah suasana menjadi tenang, mereka menyuruh Yoshida untuk pergi mencari bahan makanan, sementara Sayu dan Mbak Goto akan berbicara berduaan. Tepat setelah Yoshida pergi, Mbak Goto pun langsung bertanya alasan kenapa Sayu pergi meninggalkan rumahnya. Pada awalnya Sayu tidak mau menjawabnya, namun setelah diceramahi oleh Mbak Goto, dirinya pun langsung menceritakan sedikit tentang masa lalunya, terkecuali bagian yang temannya bunuh diri ya. Kaget dong Mbak Goto, karena masih kecil Sayu udah punya pengalaman jadi kang servis. Sementara Mbak Goto aja yang udah dewasa tapi masih tersegel rapi. Setelah diberi saran untuk menghadapi masa lalu bukan melarikan diri dari masa lalu, seketika membuat Sayu pun menangis akibat merasa tercerahkan. Di sisi lain atau di supermarket, tidak sengaja Yoshida pun bertemu dengan Mishima. Dikala pulang tiada angin tiada hujan, Mishima pun langsung bertanya jika dirinya
sebenarnya ingin menginap di apartemen, apakah Yoshida memperbolehkannya? Ngapain juga pakai acara nginep segala, mending pulang, ucap Yoshida. Dengan nada marah, terus kalau Mbak Goto nginep gimana, Tot? Lah, ngapain bawa-bawa nama Mbak Goto segala? Mbak Goto di rumahmu kan, Tot? Tegas Mishima. Lah, kenapa Mishima bisa tahu? Jadi sejak mabar atau makan bareng di restoran, Mishima ini mengikuti Yoshida secara diam-diam. Agar Mishima tenang, mereka berdua pun ngobrol sebentar di pinggir jalan. Sebelum pulang, Mishima pun menegaskan bahwa Yoshida harus menentukan sebuah prioritas. Jadi kalau suka sama Mbak Goto ya tinggalin Sayu, atau kalau suka sama Sayu ya tinggalin Mbak Goto. Tapi kalau nggak suka dua-duanya ya tahu harus pilih siapa lah. Asami contohnya. Pulang deh karena keretanya udah mau datang. Sesampai di apartemen, tadi sangka Mbak Goto ini sedang merias Sayu. Tentunya melihat wajah imut dan cantik dari Sayu seketika membuat Yoshida jadi agak terpesona. Mengingat hari sudah menjadi malam, kini sudah waktunya bagi Mbak Goto untuk pulang ke rumah. Dianterin deh sama Yoshida. Hari pun berganti. Ketika ingin bekerja di Toserba, tak disangka terdapat pegawai bernama Yaguchi Kyoya, di mana dia ini merupakan pria yang pernah diservis oleh Sayu. Anehnya bukannya memanggil nama Sayu, tapi Kyoya ini malah manggil nama Miyuki. Yup. Selama jadi tukang servis, Sayu selalu menggunakan nama palsu untuk menyembunyikan akan identitas aslinya. Dan Miyuki adalah salah satu nama palsu yang pernah ia buat. Tidak ingin terlibat lebih jauh lagi, di sini Sayu pun berpura-pura untuk tidak mengenal si Kyoya ini. Melihat Sayu yang agak ketakutan, dengan cepat Asami pun langsung segera mengusir Kyoya. Kerja sana, Tot, malah santai-santai. Hari pun menjadi sore, dikala pulang dan karena penasaran, Kyoya pun datang kembali menghampiri Sayu. Jika masa lalu tidak ingin dibongkar, maka Sayu harus mengajaknya menuju ke rumah. Jika menolak, maka seluruh masa lalunya akan dibongkar ke Asami dan akan melaporkan orang yang telah menampung si Sayu ini. Terpaksa deh diajak. Dan benar aja, sama seperti yang kalian pikirkan, sesampai di apartemen Kyoya langsung menyerang Sayu secara membabi brutal. Sebenarnya Sayu tidak keberatan jikalau masa lalunya dibongkar, tapi kalau sampai Yoshida kena masalah gara-gara dirinya, membuat Sayu pun rela menjadi alat servis bagi si Kyoya. Ya tujuannya biar si Kyoya ini tetap diam lah. Namun tepat ketika Kyoya akan melancarkan rudalnya, secara tiba-tiba Yoshida pun datang dan langsung segera mengusir Kyoya. Sebelum pergi, Kyoya pun bilang meskipun Yoshida benar-benar serius dalam mengurus Sayu, akan tetapi hal itu tidak akan menjamin masa depannya. Kenapa? Karena Yoshida itu bukanlah orang tua kandungnya. Mengingat untuk mengurus sekolah, kuliah, atau hal administrasi lainnya, itu harus dilakukan oleh orang tua kandungnya. Sedangkan di sini Yoshida hanya om-om jenggotan yang habis ditolak cintanya. Ya meskipun semenjak ada Sayu jenggotnya dicukur sih. Pergi deh Kyoya. Setelah itu Sayu langsung segera meminta maaf kepada Yoshida. Karena jika Kyoya besok melaporkan, maka kemungkinan terburuk Yoshida ini bisa ditangkap sama polisi. Yoshida pun berpesan bahwa mulai dari sekarang Sayu harus memperdulikan dirinya sendiri. Jikalau memang benar Yoshida besok ditangkap, maka ya itu merupakan salahnya sendiri. Hari pun berganti. Melihat Sayu yang murung di tempat kerja, Asami pun langsung menghampiri Kyoya dan bertanya, kenapa Sayu kok bisa seperti itu? Kemarin habis lu apain, Tot? Dijelasin deh. Mengetahui bahwa Kyoya kemarin nyerang Sayu, tanpa basi-basi lagi Asami pun langsung segera menamparnya. Anehnya meskipun begitu, Kyoya sama sekali tidak membocorkan masa lalu tentang si Sayu ini. Karena ya sesuai janji, jika Sayu mengajaknya ke rumah, maka Kyoya juga tidak akan membongkar masa lalunya. Intinya sih gitu. Hari pun menjadi sore. Ketika pulang, Sayu mendapatkan pesan bahwa selama 1 hari ke depan Yoshida akan menginap di perusahaan. Dan daripada gabut, di sini Asami pun mengajak Sayu untuk pergi jalan-jalan. Sebelum itu, Asami ingin ganti baju di rumahnya terlebih dahulu.
Tak disangka, ternyata Asami itu berasal dari keluarga yang sangat kaya. Hal ini bisa dilihat bahwa rumah yang ditinggalinya itu gedenya segede gaban. Namun meskipun begitu, di dalam rumah itu yang tinggal hanya Asami aja, mengingat orang tuanya selalu sibuk dalam mengurus pekerjaan. Ayahnya seorang politikus, sedangkan ibunya merupakan seorang pengacara. Sembari berjalan menuju ke tempat tujuan, Sayu juga bercerita mengenai masa lalunya, mulai dari kabur dari rumah, jadi kang servis dan ketemu Kyoya, hingga dipungut sama Yoshida. Untuk adu nasib sesampai di tempat tujuan, Asami juga bercerita tentang masalah keluarganya. Dikarenakan orang tuanya sibuk bekerja dan jarang diperhatikan, Asami ini sampai nekat menjadi wanita giar agar dinotis sama orang tuanya. Jadi sebenarnya Asami dulu tuh bukan cewek cabe-cabean. Asami juga bercita-cita menjadi seorang novelis, namun hal itu ditolak karena orang tuanya ingin menjadikan anaknya sebagai seorang pengacara, biar sama seperti ibunya lah. Setelah mengetahui keluh kesah dari kedua belah pihak, membuat hubungan mereka pun kini jadi tambah semakin dekat. Hari pun menjadi sore, sepulang dari kerja, Sayu langsung bilang ke Yoshida bahwa dirinya ingin menghadapi masa lalu dan segera memikirkan masa depan. Hal itu dimulai dari tujuannya, yakni pergi kembali ke rumah. Namun sebelum benar-benar siap menghadapi masa lalunya, Sayu meminta izin untuk tinggal di sini sementara waktu. Jangankan beberapa minggu, selamanya pun juga akan aku tampung, ucap Yoshida di dalam hati. Hari pun berganti. Selama beberapa hari terakhir, Asami melihat mobil yang selalu berhenti di depan Toserba tanpa membeli. Tapi ya bodo amat lah. Di sisi lain, setelah mendeklarasikan perang, kini Mbak Goto pun jadi semakin agresif. Mishima yang melihat akan hal itu langsung segera melabrak Mbak Goto tanpa basi-basi lagi. Secara singkat di sini mereka membahas tentang Sayu dan perihal bagaimana jikalau besok Yoshida malah jatuh cinta dengan si Sayu. Ya udah, mau gimana lagi? Yang terjadi biarlah terjadi, jawab Mbak Goto. Namun Mishima yang tidak ingin tinggal diam langsung segera melancarkan serangan ke Yoshida dengan cara meminta nomor teleponnya. Sebenarnya Mishima ini selalu memberikan kode, namun Yoshida yang kurang peka membuatnya tidak sadar akan kode yang telah diberikan. Mishima yang sudah tidak tahan lagi, tanpa pikir panjang dirinya pun langsung menyatakan cinta kepada Yoshida ini. Tapi ya tetap, Yoshida malah AFK dikarenakan merasa kebingungan ini tuh bercanda atau enggak. Namun setidaknya Mishima telah mendapatkan nomor telepon milik Yoshida. Pergi deh. Ketika sedang bersih-bersih tidak sengaja, Sayu menemukan foto milik Yoshida bersama dengan seorang wanita bernama Kanda Ao. Secara singkat, wanita itu adalah kakak kelas sekaligus pacarnya Yoshida, dan mereka berdua juga sudah pernah bercocok tanam sewaktu masih berpacaran. Diam-diam memang terdiam si Yoshida ini. Hari pun berganti. Ketika bekerja bareng Kyoya, lagi-lagi terdapat mobil yang parkir tepat di depan Toserba. Namun kali ini, mobil itu tidak hanya sekedar parkir aja, pasalnya terdapat seseorang pria yang sedang menuju ke Toserba. Anehnya ketika melihat pria itu, seketika membuat Sayu pun langsung ketar-ketir menjadi panik. Kyoya yang sadar akan hal itu, langsung menyuruh Sayu untuk pergi ke ruang staf secara diam-diam. Setelah ditemuin, ternyata beliau ini adalah Ogiwara Isa selaku kakak kandungnya Sayu. Tujuan beliau datang kemari, ya apalagi kalau bukan untuk membawa pulang adiknya. Dari sini juga sudah terjawab kenapa dari kemarin terdapat mobil yang numpang parkir tepat di depan Toserba. Ya apalagi kalau bukan untuk mencari Sayu. Tapi untungnya ketika Isa bertanya Sayu ada di mana, dengan cepat Kyoya langsung bilang bahwa tidak ada nama Sayu pada daftar pegawai. Tidak berhenti sampai di situ aja, Isa bersama pegawainya juga terus mencari Sayu kapanpun dimanapun kemungkinan Sayu berada. Bahkan ketika Sayu sedang pergi ke supermarket, tidak sengaja Sayu melihat kakaknya yang sedang mencarinya bersama para pegawainya. Untungnya saja terdapat Mishima yang langsung membawa Sayu menuju ke tempat karaoke untuk bersembunyi. Dikala suasana sudah menjadi tenang, Mishima pun bilang jika Sayu sudah dikejar-kejar, menandakan waktunya sudah tidak
lama lagi. Ya intinya disuruh pulang kembali ke rumah aslinya lah. Setelah menerima pesan dari Mishima, Yoshida pun langsung lari secepat kuda menuju ke tempat karaoke. Dengan wajah khawatir, Yoshida segera mengajak Sayu pulang sembari membawakan barang belanjaannya. Nah, melihat wajah khawatir dari Yoshida, seketika membuat Mishima pun langsung menjadi menangis. Karena selama ini, Yoshida sama sekali tidak pernah mengeluarkan ekspresi itu kepada dirinya. Cemburulah ceritanya. Dikala perjalanan pulang tidak sengaja Sayu melihat sebuah poster festival dan dengan spontan Yoshida langsung mengajak Sayu untuk pergi ke sana. Meskipun awalnya ragu, Sayu pun langsung menerima akan ajakan itu. Seperti biasa di kala festival, Sayu menggunakan yukata atau baju tradisional pada negara Jepang. Melihat tubuh dan wajah kawaii dari Sayu membuat Yoshida pun jadi terpesona akan hal itu. Setelah jalan-jalan ke sana kemari, tak terasa acara utama festival pun akan segera dimulai. Dikala melihat kembang api sembari bergandengan tangan, mereka berdua pun bercerita mengenai masa lalu di mana awal mula Yoshida ini memungut si Sayu. Ketika suasana menjadi romantis, tidak sengaja Yoshida pun bilang apakah Sayu benar-benar akan kembali pulang, yang menandakan bahwa sebenarnya Yoshida ini tidak ingin Sayu pulang. Hayalah. Namun dengan cepat Yoshida langsung menyuruh Sayu untuk melupakan akan perkataan itu. Pulang deh. Hari pun menjadi pagi. Anehnya meskipun libur, tak disangka terdapat orang yang datang untuk bertamu. Mengira orang itu adalah kurir paket, nggak taunya orang itu adalah Isa selaku kakak kandung dari Sayu. Lah, kok bisa tahu lokasi apartemen milik Yoshida? Saya juga kurang tahu sih, tapi ada dua kemungkinan. Yang pertama dikasih tahu sama Mishima akibat cemburu, dan yang kedua berkat the power of employer atau para pegawainya, mengingat beliau ini memiliki banyak uang. Tujuan Isa datang kemari yakni ingin segera membawa Sayu pulang, karena ya bagaimanapun jika Sayu tinggal berdua bersama laki-laki maka bisa aja Sayu akan diserang sama Yoshida. Ditambah lagi selama ini mental ibunya tidak stabil akibat selalu mencari akan keberadaan si Sayu ini. Mendengar Yoshida yang dijelek-jelekan tepat di depan matanya, seketika membuat Sayu pun langsung menjadi emosi. Biar nggak ganggu tetangga, Yoshida pun menyuruh Isa untuk masuk ke dalam. Di sini Yoshida juga menjelaskan tentang awal mula pertemuannya dengan Sayu dan meminta Isa memberikan waktu untuk Sayu berpikir. Karena ya jika tiba-tiba diajak pulang, tentunya membuat Sayu kaget dan mentalnya pun juga belum siap. Melihat permintaan tulus dari Yoshida, Isa pun akan memberikan waktu selama 1 minggu. Setuju deh. Nah, sebelum benar-benar pulang ke rumah, di sini Sayu memanggil Asami menuju ke apartemen. Setelah semuanya berkumpul, Sayu pun mulai bercerita mengenai masa lalu lengkapnya. Mulai dari ayahnya yang selingkuh, temannya Yuko yang bunuh diri, hingga rela menjadi tukang servis demi mendapatkan tempat untuk menginap. Buat yang lupa tentang masa lalunya, silahkan simak di bagian awal-awal ya. Mengetahui masa lalu yang sangat kelam tentunya membuat Asami langsung menangis sembari menenangkan Sayu. Tidur deh Sayu. Beberapa hari lagi sebelum benar-benar pergi, Sayu menuliskan semua resep makanan yang Yoshida sukai. Jadi kalau besok Sayu udah nggak ada tuh, Yoshida tetap bisa bikin makanan atau buat masak lah. Dikala hari menjadi malam, Sayu juga mengajak Yoshida menuju ke tempat favorit milik Asami. Secara singkat Sayu pun bilang bahwa dirinya sangat bersyukur bisa kabur dari rumah yang hingga pada akhirnya dipungut oleh Yoshida. Tentunya mendengar akan hal itu membuat Yoshida pun juga agak sedikit terharu. Dikarenakan besok sudah waktunya untuk pulang, di sini Sayu pun ingin tidur bareng bersama Yoshida agar supaya Sayu tidak takut dan mental tetap aman. Yoshida akan ikut pergi ke Hokkaido untuk menemaninya. Tentunya karena Yoshida ikut ke Hokkaido meski sementara waktu, membuat Sayu pun senang mendengar akan hal itu. Hari pun berganti dan hari ini Yoshida, Sayu bersama Isa akan pergi ke kota Hokkaido. Tentunya sebelum pergi Sayu juga berpamitan kepada Asami selaku sahabat terbaiknya. Meski beliau adalah pemilik perusahaan, tapi tetap saja beliau tidak bisa pergi keluar kota tanpa suatu alasan.
Dikala perjalanan menuju ke rumah, secara tiba-tiba Sayu ingin pergi ke sekolah. Kenapa? Karena Sayu ingin menghadapi masa lalu terkait Yuko yang bunuh diri akibat dirinya. Ditemani oleh Yoshida, Sayu pun benar-benar masuk ke dalam dan segera menuju ke atap sekolah. Melihat tempat di mana temannya bunuh diri, seketika membuat Sayu pun langsung jadi kena mental. Dan dengan spontan, Sayu ingin melompat dari atap sekolahan sama seperti yang Yuko lakukan. Namun sayang, tidak semudah itu, Fergianti. Karena semenjak terdapat insiden bunuh diri, pihak sekolah sudah memasang pembatas besi. Melihat Sayu yang kena mental, Yoshida pun langsung bilang bahwa semua ini bukanlah salahnya. Setelah mendengar sedikit ceramah dari Yoshida, kini Sayu pun sudah sedikit tercerahkan. Dan untuk yang terakhir kalinya, Sayu pun mengucapkan selamat tinggal kepada Yuko selaku sahabat terbaiknya. Dengan begini, Sayu telah berhasil menghadapi salah satu penyesalannya, yakni membiarkan sahabat terbaiknya mati. Balik deh ke rumah. Sesampai di rumah, bukannya disambut, Sayu ini malah langsung ditampar sama ibunya. Lah, kenapa? Kemarin katanya nyariin Sayu. Iya. Tapi gara-gara kepergian Sayu, membuat pekerjaannya jadi terganggu akibat media selalu datang untuk menanyakan Sayu. Terlebih lagi, Sayu ini sempat diduga sebagai seorang pembunuh. Ya intinya ibunya ini juga stres lah. Biar cekcoknya aman, mereka pun pergi ke ruang tamu untuk bakuhan. Maksudnya untuk berdiskusi. Terjadi perdebatan hebat antara Sayu dan ibunya, membahas mengenai keluh kesah dari masing-masing pihak. Kenapa kok gini? Kenapa kok bisa gitu? Dengan spontan ibunya pun bilang, aku seharusnya tidak melahirkanmu. Hayalah. Tentunya mendengar akan perkataan itu, membuat Sayu pun langsung menangis terseduh-seduh. Agar supaya masalah cepat terselesaikan, Yoshida pun bilang sebenarnya Yoshida ini ingin menampung Sayu. Namun mengingat dirinya bukanlah orang tua kandung, maka Yoshida tidak bisa mengurus akan masa depannya. Soalnya kalau ngurus administrasi itu harus dari pihak keluarga. Sembari bersujud atau berlutut, Yoshida pun bilang, Anda adalah satu-satunya ibunya Sayu, dan hanya Andalah satu-satunya orang yang bisa merawat dan membesarkan Sayu hingga bisa hidup mandiri. Tak lama kemudian setelah itu, Isa selaku kakaknya juga ikut berlutut memohon kepada ibunya. Tentunya setelah melihat akan hal itu, membuat ibunya pun kini agak sedikit tercerahkan. Ibunya pun berjanji akan menampung serta merawatnya hingga Sayu bisa hidup mandiri. Hari pun menjadi malam. Dikala ingin tidur, secara diam-diam Sayu pun masuk ke dalam kamarnya Yoshida. Dikarenakan hari ini adalah hari terakhir, Sayu pun ingin memberikan servis spesial untuk yang terakhir kalinya. Meskipun iman milik Yoshida kali ini hampir aja goyah, namun dengan cepat Yoshida pun langsung menolaknya. Hari pun berganti. Sebelum berpisah, Isa memberikan sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih. Dengan cepat Yoshida pun bilang alangkah baiknya uang itu digunakan Sayu untuk membeli baju. Sembari menunggu pesawat landing, Sayu dan Yoshida pun ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Dan untuk yang kedua kalinya Sayu pun bilang bahwa dirinya sangat bersyukur bisa kabur dari rumah yang hingga pada akhirnya dipungut oleh Yoshida. Oh, tadi sangka tiada angin, tiada hujan, secara tiba-tiba Sayu juga langsung menyatakan akan perasaannya. Tapi ya tetap meskipun agak kaget, Yoshida pun langsung segera menolaknya. Soalnya Sayu tuh masih anak kecil. Lah, terus kalau udah dewasa gimana? Ucap Sayu. Yoshida pun menjawab bahwa dirinya tidak akan menunggu Sayu hingga dewasa. Keburu udah tua kalau nungguin. Akan tetapi meskipun Yoshida tidak menunggu, Sayu tetap akan datang menghampiri Yoshida di masa yang akan datang. Pulang deh. Sesampai di rumah, tak disangka Sayu telah meninggalkan baju seragam sekolah sebagai bentuk kenang-kenangan. Siapa tahu Yoshida mau mengendus-endus baju milik Sayu ini. Beberapa tahun pun telah berlalu dan kini Mishima telah menjadi pegawai profesional, Mbak Goto jadi semakin agresif, dan Asami sudah taubat jadi wanita giar dan lekas belajar menjadi seorang penulis novel.
Di suatu malam ketika Yoshida pulang ke rumah, tidak sengaja dirinya melihat seseorang yang sedang duduk di dekat tiang listrik. Ternyata orang itu adalah Sayu yang kini usianya sudah beranjak dewasa. Cerita berakhir ketika Sayu bertanya, "Bolehkah aku menginap di tempatmu?" Aja. Sudah, ceritanya pun berakhir sampai di sini aja. Apakah Sayu akan memberikan servis kepada Yoshida mengingat Sayu kini sudah tumbuh dewasa? Jawaban itu akan kalian temukan kalau ada season 2 atau OVA dari anime ini. Nah, bagi kalian yang lagi nyari anime tentang sekolah, bisa nonton konten pada seluruh alur cerita anime Seishun Butayaro, di mana menceritakan tentang seorang siswa biasa yang berpacaran dengan murid cantik, kawaii, perhatian, agak tsundere, dan juga terkenal. Paket lengkap lah pokoknya, cocok buat ngehalu. Atau kalau nyari anime yang agak bisa nonton konten pada seluruh alur cerita anime Sumatsu no Haremu, di mana mengisahkan tentang 5 biji pria yang dipaksa untuk bermantap-mantap dengan 5 miliar wanita yang ada di dunia. Auto lemes nggak tuh? Dan ya, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime Hige wo Soru. Bagi kalian yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.